Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Nah, kembali bersama saya Nabila Tiara Hazari yang akan memandu acara podcast kali ini sampai akhir. Nah, tapi sebelum dimulai kita ngelakuin jargon dulu kali ya. Oke. Madrasah maju bermutu mendunia. Oke, setelah itu pastinya kan kalian pasti penasaran banget ya. Kali ini kita akan membahas tentang podcast apa sih dan narasumbernya tuh siapa. Nah, daripada kalian penasaran, coba deh kalian tebak-tebak dulu di komen. Siapa nih kira-kira narasumber kita kali ini yang akan ngebahas tentang PPDB Man 1 Lebak dalam jalur reguler. Nah, oke, tentunya akun ini atau misalkan channel ini akan tayang di channel akun YouTube Man 1 Lebak. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita sambut, yaitu adalah Pak Beji Iskandar SPDI. Oke, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, perjalanan ke sini? Ya gimana, lumayan Bapak? sih, setengah sampai 45 menit lah. Waduh, dari Majaya. effort banget ya untuk menjelaskan PPDB kita kali ini. Nggak salah nih kita pilih Man 1 Lebak untuk jadi sekolah tujuan kita ya Pak ya? Iya betul sekali. Oke, jadi gini Pak, kita tuh penasaran banget tentang jalur-jalur yang ada di Man 1 Lebak, khususnya pada jalur reguler ataupun jalur umum. Nah, kalau jalur reguler yang atau umum di Man 1 Lebak ini konsekuensinya ataupun jalurnya itu seperti apa dan bagaimana dan apa yang membedakan jalur ini dengan jalur-jalur yang lain? Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan tentang jalur reguler, saya akan menjelaskan tentang ada berapa sih jalur-jalur yang digunakan dalam proses penerimaan peserta didik baru di madrasah atau di Man 1 Lebak ini. Ada 3. Yang pertama adalah jalur prestasi, yang kedua jalur afirmasi, dan ketiga jalur reguler. Jalur prestasi itu bagi mereka siswa-siswi lulusan SMP atau MTS yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik. Yang kedua jalur afirmasi. Afirmasi ini bagi mereka yang keluarganya di prasejahtera ya atau tarif ekonominya di bawah gitu ya, menengah ke bawah gitu ya, yang dibutuhkan KIP dan sebagainya. Nah, sedangkan yang ketiga ada jalur reguler. Nah, jalur reguler ini jalur yang umum, mereka yang tidak masuk ke prestasi. Kemudian mereka juga bukan bagian dari keluarga yang prasejahtera. Nah, mereka bisa masuk ke dalam jalur umum ini, begitu. Siap, wah keren banget nih ya. Jadi buat kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian tuh tidak termasuk ke prestasi nih ataupun ke jalur yang ada di afirmasi gitu. Kalian bisa masuk di jalur reguler ataupun jalur umum. Karena yang saya ketahui juga jalur ini tidak mengedepankan zonasi ya Pak? Iya. Untuk madrasah itu tidak menggunakan zonasi, jadi dimanapun bisa mendaftarkan diri. Nah, keren banget guys. Jadi saat digempar-gemparnya sekarang SMA ini banyak banget ataupun yang lain banyak banget yang masih menggunakan zonasi, dan itu adalah salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk mau menjalankan sekolah gitu. Nah, tapi di Man 1 Lebak ini kita tidak menggunakan zonasi. Iya betul gitu. sekali. Baik Pak, nih ngomong-ngomong jalur yang lain ataupun tadi jalur reguler, berapa persen sih kemungkinan untuk jalur reguler itu masuk ke dalam Man 1 Lebak gitu? Ataukah lebih besar jalur reguler persenannya ataupun lebih besar jalur prestasi atau jalur tadi KIP seperti itu? Iya. Baik, untuk presentasi sebelum kita membahas tentang prestasi, berapa persenkah yang akan diterima dari jalur afirmasi dan sebagainya, kita melihat dari kuota terlebih dahulu ya, karena kita terbatas akan ruang kelas gitu, sehingga untuk kuota yang akan diterima di Man 1 Lebak itu 6 kelas dengan jumlah siswa sekitar 204 orang. Nah, dari 204 orang ini kita akan bagi lagi. Ada yang masuk ke jalur prestasi dalam Juknis PPDB nomor 7 tahun 2017 tahun 2023 menyatakan bahwa untuk jalur prestasi itu minimal 15%. Minimal 15%. Kita akan tampung minimal 15% dari baik itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Yang kedua, jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu 15% maksimal. Yang kita tampung di sini maksimal 50%. Nah, selebih dari itu akan masuk ke dalam jalur reguler. Jadi prestasinya akan lebih banyak di jalur reguler ini ya. Pasti akan lebih baik di jalur reguler ini. Yang termasuk ke dalam afirmasi, termasuk ke dalam prestasi itu akan masuk ke jalur reguler. Tapi karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya banyak sekali yang mendaftarkan di kita akan mengadakan seleksi. Dan kuota kita juga terbatas, hanya 204 orang
belum lagi dikurangi dengan jalur yang afirmasi tadi, belum dikurangi dengan jalur yang prestasi, sehingga kurang lebih sekitar ada 60% untuk jalur yang masuk ke reguler. Nah, dari situ kita akan adakan seleksi ya, dengan menggunakan seleksi kognitif atau pengetahuan seperti itu. Oke, siap. Menarik banget ya guys, dimana di jalur reguler ini malah justru lebih banyak peluangnya dibandingkan jalur prestasi maupun jalur afirmasi. Jadi kalian gak usah bertanya-tanya lagi nih buat jalur reguler di Masa Lebak tuh seperti apa dan berapa persenannya buat kita masuk ke jalur ini gitu, karena di jalur ini itu benar-benar mengangkat kita banget ya, karena kadang-kadang yang dari luar kota pun pengen banget gitu buat ke Masa Lebak ini gitu, dan jadi mereka tuh nggak perlu khawatir karena adanya jalur reguler ini gitu. Oke Pak, lanjut kali ya kita pertanyaannya buat next pertanyaan. Oke, nah perbandingan jalur reguler ini dalam nanti tes nih Pak, apakah nanti dalam tes itu lebih mengkedepankan tentang agamanya, karena yang kita tahu EMAN kan lebih banyak agamanya ya Pak, ataukah sama pengetahuan umum sama dengan pengetahuan agama gitu? Baik, ya dalam tes nanti kita menggunakan tes kognitif ya, tes tulis. Di situ jadi proporsionalnya ada mata pelajaran keagamaan yang akan kita tes ya. Kemudian ada mata pelajaran umum, diantaranya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, dan juga IPS juga ada. Nah, itu yang akan kita tes. Nah, itu menjadi dasar kita secara kognitif yang akan masuk ke dalam jalur reguler atau ditetapkan sebagai peserta didik baru di Masa Lebak itu nanti dari hasil tes tersebut. Ya. Jadi baik jalur reguler maupun jalur afirmasi itu juga akan diadakan tes ya, kecuali ke jalur prestasi. Ya dia otomatis dia kan dari peserta tersebut ya, tersebut dia otomatis akan diterima. Itu juga kalau hasil verifikasinya itu dinyatakan oleh panitia lolos gitu. Kalau ternyata di verifikasinya ada yang kurang atau mungkin tidak sesuai, itu akan diajukan atau dimohon untuk masuk ke dalam jalur reguler gitu, seperti itu ya. Oke, nah Pak, ngomong-ngomong tentang tadi Bapak sudah menjawab ya. Nah, penasaran banget nih saya, kira-kira untuk jalur reguler ini diperuntukannya itu sama atau beda dengan jalur-jalur lain? Misal jalur prestasi dibuka dari tanggal 1 sampai tanggal 7, atau jalur afirmasi dibuka dari tanggal 7 sampai tanggal 8, dan terakhir jalur reguler ini ataukah disamakan dengan jalur prestasi dan jalur afirmasi atau dibedakan nih Pak tanggalnya? Oke, baik, mengenai waktu pelaksanaan untuk jalur kita bagi menjadi tiga tempat, dapat 3 jalur ini. Untuk jalur prestasi itu dibatasi waktunya dari mulai tanggal 7 Maret kemarin sampai dengan tanggal 10 Juni. Nah, sampai tanggal 10 Juni. Setelah 10 Juni itu kita tutup, kemudian kita akan umumkan siapa yang lolos masuk ke jalur prestasi. Sedangkan untuk afirmasi dan juga jalur reguler itu sama, berbarengan. Ya, untuk startnya bareng semuanya tanggal 7 semua, 7 Maret ya. Baik afirmasi, prestasi, reguler, tiga-tiganya semua bareng startnya. Cuma beda hanya di endingnya atau di finishnya. Yaitu untuk jalur afirmasi dan juga jalur reguler itu sampai tanggal 30 Juni. Kita tunggu sampai tanggal 30 Juni untuk pendaftarannya. Setelah itu kita akan umumkan kapan nanti kita akan melakukan tes ya. Tes kognitif, tes pengetahuan peserta didik baru. Kemudian dari hal tersebut nanti kita akan memperoleh siapa yang akan lolos dan yang tidak lolos. Oke, nah jadi kayak gitu ya guys, sistem jalur umum di Masa Lebak itu seperti itu. Nah jadi buat kalian gak usah khawatir lagi kalau misalkan kalian tuh pengen join di Masa Lebak pakai jalur umum, karena jalur umum di Masa Lebak ini berpotensi lebih banyak persenannya juga dan juga lebih tertata rapih juga nih guys. Nah jadi kalian gak usah khawatir, ayo join ke Masa Lebak. Betul gak Pak? Betul banget. Nah kalian juga gak usah khawatir nih, gimana sih Kak caranya buat daftarnya. Nah nanti di akun IG Masa Lebak juga itu sudah banyak
tertera tutorial-tutorial gimana caranya kita daftar di website tersebut gitu. Nah, kayaknya ini udah agak sore juga dan sekarang juga udah agak bulan puasa ya, dimana kita harus kita nemenin ngabuburit gitu. Nah, semoga ini podcast kita kali ini menemani ngabuburit kalian jadi lebih asik banget gitu. Oke, saya Nabila Tiara Hazari pamit undur diri. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.